Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan ke pembelajaran tematik ya. Kita sudah sampai ke tema 5, subtema 2, pembelajaran 6. Nah, pembelajaran terakhir di subtema 2 ini ya. Kita ke muatan pelajaran bahasa Indonesia dulu. Menunjukkan makna kata pada puisi. Nah, setiap kata-kata dalam puisi memiliki makna atau arti. Untuk mengetahui makna kata, kamu dapat mengetahuinya dari kamus atau bertanya kepada guru dan orang tua. Nah, ini ada puisi petir ya. Coba kita baca puisi dulu ya, puisinya. Petir. Dari balik jendela, kilat menyala di udara. Menyeramkan hingga menggetarkan jiwa. Suaranya menggelegar kemana-mana, hingga memekakkan telinga. Aku pun bersembunyi di balik meja, karena amat takutnya, hingga merindingku dibuatnya. Karya Sufrida ya. Nah, sekarang kita akan membahas makna dari puisi petir tadi ya. Bisa disimak bupenanya, dibuka halaman 42 ya. Nah, yang pertama yaitu jendela. Jendela itu apa ya? Iya, ini dia. Jendela adalah lubang yang dapat diberi tutup dan berfungsi sebagai tempat keluar masuk udara. Nah, itu jendela ya. Bisa ditulis di situ ya. Di pulpena ya. Lalu yang kedua, menyeramkan. Nah, makna dari menyeramkan itu menakutkan ya. Takut ya. Nah, yang ketiga yaitu menggetarkan. Menggetarkan itu menimbulkan rasa takut dan gelisah. Lalu yang keempat, menggelegar. Nah, menggelegar itu berbunyi gemuruh seperti suara meriam atau bom. Nah, kalau ini gemuruh petir ya. Nah, yang kelima yaitu bersembunyi. Bersembunyi bermakna berlindung atau melindungkan diri supaya tidak terlihat. Nah, itu ya tadi makna dari kata-kata di puisi petir ya. Nah, sekarang tugasnya kalian di rumah untuk yang bahasa Indonesia yaitu kerjakan bupena halaman 42 nomor 2 saja ya, yang nomor 2. Itu yang hubungkan kata-kata dari puisi petir dengan maknanya. Nah, itu saja ya yang 3 soal itu ya. Ada merinding, memekakkan, dan kilat ya. Nah, kita lanjutkan ke muatan pelajaran PPKN ya. Pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah. Ayo ingat kembali sila ketiga Pancasila. Ayo siapa yang masih ingat? Masih ingat semua ya? Sila ketiga Pancasila bunyinya gimana? Persatuan Indonesia. Iya, benar. Sila ketiga Pancasila menjelaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersatu. Perbedaan yang ada tidak menjadi penghalang bagi masyarakat Indonesia untuk bersatu. Sila ketiga juga mengajarkan kita untuk mencintai tanah air Indonesia. Nah, sikap cinta tanah air dapat kita tunjukkan dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, menggunakan produk buatan dalam negeri. Seperti contohnya tas atau sepatu, gitu ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Nah, mengikuti upacara bendera di sekolah ya dengan tertib. Lalu yang ketiga, mempelajari budaya daerah lain yang ada di Indonesia ya. Seumpama mempelajari budaya dari Betawi, dari Kalimantan, dari Sumatera, atau dari Papua. Yang keempat, bekerja sama membersihkan ruang kelas. Nah, bekerja sama membersihkan ruang kelas. Membersihkan ruang kelas bersama-sama ya. Nah, sekarang tugas PPKN. Nah, tugasnya di rumah. Silakan dibuka bupenanya. Halaman 43 ya. Halaman 43 ada soal di situ.
nomor 3 saja. Nah, seperti yang ada di layar ini ya, nomor 3 saja. Isilah soal-soal di bawah ini menurut nilai-nilai dalam sila ketiga Pancasila. Yang pertama, saat bendera merah putih dikibarkan, kita harus, ayo diingat-ingat pas upacara di sekolah, saat bendera merah putih dikibarkan, kita harus ngapain ya? Yang kedua, kita harus mengikuti upacara bendera dengan titik-titik. Ayo, kalau mengikuti upacara bendera itu dengan apa? Yang ketiga, piket kelas terasa lebih ringan jika dilakukan dengan bagaimana cara melakukan piket kelas agar lebih ringan ya. Lalu yang keempat, sikap yang seharusnya dilakukan saat bermain bersama teman yang berbeda suku adalah, silakan nanti diisi ya. Hasilnya difoto, dikirim ke Bu Indi, tidak lebih dari jam 12 malam ini ya. Bu Indi tunggu ya, tugas PPKN dan tugas Bahasa Indonesia ya. Nah, kita lanjutkan ke muatan pelajaran matematika, mengukur panjang anggota tubuh. Nah, sebelumnya kita sudah mengukur panjang berbagai macam benda. Kita juga dapat mengukur panjang beberapa bagian tubuh, misalnya tinggi badan, lingkar kepala, dan panjang lengan. Nah, tinggi badan bisa diukur pakai apa? Meteran ya. Nah, ini nanti bisa dicoba di rumah ya, bersama ayah atau bunda. Kalau mau tahu tinggi badannya berapa, nah itu bisa pakai meteran, diukur tingginya. Dari mulai kaki sampai kepala itu tinggi badan. Sudah selesai pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih. Apabila ada salah dan kurangnya, Bu Indi mohon maaf ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.